Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, Sayyidil Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar hafizahullahu ta'ala, Kiai Haji Afifuddin Muhajir hafizahullahu ta'ala, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, para asatidz, para ustadzat, umana, seluruh santri, para jamaah rutinan istighosah malam Jumat Manis, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing melalui media sosial, seluruhnya hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, telah usai pelaksanaan ibadah haji yang sebelumnya juga dilaksanakan Idul Adha, Idul Kurban. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para jamaah haji, semoga ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mereka sekembalinya ke tanah air, doa-doanya menjadi doa-doa yang mustajab, sehingga semakin banyak munajat-munajat dari para hamba Allah yang diterima segala doa pintanya, khusus untuk Indonesia, untuk umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri yang kita cintai ini, untuk Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo dan seluruh keluarga besarnya, para santri, untuk jamiah yang kita cintai, Nahdlatul Ulama, dan untuk seluruh umat Islam seluruh dunia. Sehingga hari-hari ke depan kita semakin bisa mawas diri, mewaspadai segala fenomena zaman yang semakin bertambah banyak ragam ujian fitnahnya, dinamika kehidupan duniawi yang semakin menjelang akhir zaman ini, tentu sesuai dengan sunnatullahnya akan semakin bertambah banyak ujian cobaan bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar untuk menguatkan keimanan kita, untuk saling bergandeng tangan, mengokohkan, menguatkan keimanan kita satu dengan yang lainnya, adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, zikir, seperti rutinan istighosah
malam Jumat Manis yang kita laksanakan ini, agar semakin bertambah khusyuk dan khudu' memahami, menghayati pelaksanaan istighosah, maka sebaiknya kita juga memahami apa hakikat dari kegiatan ini. Ketika kita hadir di majlis ini, kita sedang hadir dalam majlisnya para masyayikh kita. Kita sedang berada di hadapan hadrahnya Kiai Samsul Arifin. Kita sedang berada di dalam hadrahnya Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Maka harus sadar dan beradab agar senantiasa kita ini memperoleh manfaat keberkahan dari majlis yang kita hadiri. Dan setiap acara yang disusun, sebenarnya kita diajak untuk hadir ke dalam wilayah ruhaninya orang-orang soleh. Fatihah yang kita baca kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dzurriyyah beliau, para nabi dan para rasul. Saat membaca Fatihah, seharusnya kita konsentrasi sedang menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada orang-orang mulia. Fatihah berikutnya kepada Ummul Mukminin Siti Khadijah, seluruh ummahatul mukminin. Kemudian kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan saudara-saudari beliau, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada dua cucu Nabi yang mulia, Al-Imamain Al-Hasan wal-Husain, serta seluruh sulalah keturunan beliau Al-Hasaniyin wal-Husainin dari Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita dihadirkan untuk menghadiahkan Fatihah kepada Sayyidina Maulana Al-Qutub Sayyidi Idris Ibni Abdillahil Kamil, dzurriyyah dari Sayyidina Hasan yang ada di Maroko. Kemudian sampai ke bawah ke Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, Sayyid Alawi, Hubabah Fatimah Al-Baghdadiyah, ayah dan ibunda Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki. Kita menghaturkan hadiah pada beliau semua. Selanjutnya kita menghadiahkan Fatihah kepada para sadatina Ahlul Maratibil Aliyah, para pimpinan Thariqah Sufi, secara khusus Sayyidina Habib Omar bin Abdurrahman Attas dan santri beliau Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kemudian Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kita rutin membaca Ratibul Haddadnya, Sayyidina Habib Ali bin Abu Bakar As-Sagaf, Sayyidina Imam Nawawi yang Riyadus Shalihinnya kita baca, Arba'in Nawinya kita baca, Al-Adhkar kita baca, Muhadzab dan beberapa kitab beliau lainnya. Sayyidina Abdul Qadir Jailani yang mendapatkan tugas khusus dari Rasulullah untuk mengawasi Indonesia dan secara khusus memberikan amanah kepada Sunan Ampel untuk mengawasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita berada dalam nadrahnya beliau-beliau ini. Sayyidina Imam Ahmad Rifai, Sayyidina Imam Ibrahim Ad-Dasuki, Sayyidina Imam Ibrahim Al-Bajuri, guru dari Sayyidina Khalil Muhammad Al-Bangkalani, Sayyidina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kemudian Sayyidina Imam Ahmad Al-Badawi, seorang waliullah di Mesir sana. Sayyidina Imam Abul Abbas At-Tijani yang salawat Fatihnya kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqul azim. Kemudian Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Ujail yang kita rutin membaca wiridnya saat kita membaca wirdul hifdz milik beliau. Kita hadir dalam wilayah mahabbahnya beliau, kita hadir ke dalam hadrahnya beliau. Begitu juga saat kita menghadiahkan Fatihah kepada Syekh Muhammad Khalil Bangkalani, Syekhina Hasim Ash'ari,
para aulia tis'ah, wali songo, para arwah orang tua kita, leluhur kita, para masyayikh kita, dzawil huquqi alaina, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Kemudian secara khusus kita fatihahkan satu hadiah kepada Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki. Kita hadiahkan Fatihah kepada guru kita Said Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita hadiahkan Fatihah kepada Kiai Ruham, ayah, ibu dan leluhur beliau, anak-anak beliau, dzurriyyah beliau semua. Kita Fatihahkan kepada masyayikhina Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Kemudian kita fatihahkan kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Maka kita menghadirkan ruhani kita di hadapan ruhani beliau semua. Begitu kita nanti membaca Barzanji, kita sedang menghadiri ruhaninya Al-Imam Al-Barzanji. Jadi seluruh rangkaian masjid ini, majlis yang mulia ini berada dalam nadrahnya orang-orang saleh. Sampai nanti istighosah, kita sedang menghadiri ruhaninya, hadrahnya Kiai Romli Tamim. Banyak orang tidak tahu sejarahnya istighosah. Saya beberapa hari yang lalu dari Sumatera, di Jambi ada satu pondok pesantren yang secara khusus mendapatkan keberkahan istighosahnya Kiai Romli Darul Ulum Petorongan Jombang. Ternyata istighosah ini fadilahnya luar biasa, dahsyat, dibaca setiap hari. Jadi tidak sembarangan Kiai Fawaid memilihkan istighosah untuk kegiatan malam Jumat Manis, karena memang terbukti sudah fadilah, keutamaan, manfaat dari istighosah itu. Kenapa kemudian rutinitas kegiatan NU membaca istighosah yang disusun oleh Kiai Romli? Ini pasti ada hubungan dengan rahasia keberkahan beliau. Nanti kemudian tahlil ini dalam satu manuskrip disusun oleh Sunan Giri. Maka kita menghadiri hadrahnya, ruhaninya Sunan Giri. Jadi seluruh rangkaian bacaan Fatihah, wirid, zikir, istighosah sampai selesai nanti kita ini diajak untuk sowan kepada hadrahnya beliau semua. Epanya habis, tapi tuan rumahnya Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Fawaid. Nah, mudah-mudahan majelis semacam inilah yang bisa merawat, menjaga keimanan kita, sehingga kita, keluarga, saudara, tetangga, masyarakat, anak cucu kita, santri-santri seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari fenomena yang sangat mengkhawatirkan banyak orang, mengkhawatirkan banyak orang tua, mengkhawatirkan judi online. Ini merambah ke semua kalangan. Tidak orang yang berilmu, orang yang bodoh, orang yang kaya, orang yang miskin. Hampir semua sekarang terkena judi online. Kita doakan semoga selamat. Yang sedang keracunan pikirannya, keracunan judi online, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang terjebak dalam kubangan lumpur, semoga diangkat dari lumpur keracunan judi online ini. Hartanya hilang, pekerjaannya hilang, ibadahnya hilang, hubungan baiknya dengan orang tua, dengan saudara hilang gara-gara judi online. Bahkan dengan istrinya juga, dengan suami, dengan anak-anak,
rusak semuanya gara-gara judi online. Di dalam Al-Quran sudah tegas bahwa perjudian, sesembahan, sesajen kepada berhala itu bagian dari permainan setan. Minuman keras bagian dari permainan setan untuk merusak anak cucu Nabi Adam, umat manusia. Kita doakan semoga selamat semuanya, segera dianugerahi pertaubatan, taubat nasuhah, bisa kembali bersama keluarganya, bisa kembali menemukan jati dirinya, bisa kembali beribadah dengan istiqomah, bisa menemukan pekerjaannya yang halal barokah, kumpul dengan anak istrinya, kembali semua. Kita doakan ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Iyyaka nasta'in. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wal afwa minkum. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.